Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Aulia Fatihah Raharjo dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika ukuran pemusatan data. Di pembahasan ini ada yang pertama ada mean, kedua median, ketiga modus, 4 kuartil, 5 desil, dan 6 persentil. Yang pertama kita akan membahas tentang mean adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Rata-rata perhitungan mean sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai data. Rata-rata hitung data yang tidak berkelompok atau ungrouped data, di mana X sama dengan XI dibagi N. XI yang berarti nilai data, N dan jumlah datanya. Data tidak berkelompok contohnya adalah dari data 4, 7, 8, 10, 12, 14, 13. Berapa nilai rata-ratanya? Perhitungannya yaitu menggunakan rumus X sama dengan XI dibagi N sama dengan X sama dengan 4 ditambah 7 dibagi 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 13 dan dibagi 7. Didapatkan nilai 7 karena jumlah semua nilai data ada 7 jumlahnya. X sama dengan 69 dibagi 7. X sama hasilnya X sama dengan 9,80. Data yang berkelompok. X sama dengan sigma NI sama dengan 0, frekuensi XI dibagi sigma NI sama dengan 0 frekuensi, di mana X rata-rata, FI adalah frekuensi kelas I, dan XI adalah nilai tengah kelas I. Contohnya seperti tabel tabel samping. Contoh data yang berkelompok yang kedua seperti berikut. Lanjut. K sigma I sama dengan 1, frekuensi sama dengan 21. K sigma I sama dengan 1, frekuensi XI sama dengan 3458. Dari mana didapatkannya? Dari frekuensi dikali XI atau titik tengahnya. Titik tengah dari tinggi badan dan frekuensi yang didapatkan. Hitung rata-rata data berkelompok. X sama dengan 3458 dibagi 21 dibagi frekuensi sama dengan 164,67. Jadi rata-rata tinggi badan dari data kelompok pada tabel adalah 164,67. Lanjut, rata-rata timbang. X sama dengan sigma NI dikurang 1 XI dikali WI dibagi sigma NI dikurang 1 dikali WI, di mana X rata-rata tertimbang, XI nilai data ke 1, WI bobot data ke 1, dan N adalah jumlah data. MEN. Contoh, sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru. Dalam rangka penerimaan, perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut: matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut?
Cara menjawabnya yaitu X sama dengan 65 dikali 50 ditambah 70 dikali 30 ditambah 80 dikali 20. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya, dan dibagi lagi 50 ditambah 30 ditambah 20 sama hasilnya 6.950 dibagi 100 sama dengan 69,5. Jadi nilai rata-rata calon mahasiswa baru tersebut adalah 69,5. Yang kedua adalah median. Median adalah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua, sehingga separuh bilangan menjadi lebih besar median dan separuh bilangan menjadi lebih kecil median. Ungropet data. Jika data atau N ganjil, maka mediannya sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Jika data atau nilainya genap, mediannya maka sama dengan 1/2 sama dalam kurung xn dibagi 2 ditambah x dalam kurung lagi n dibagi 2 ditambah 1, dengan keterangan ME sama dengan median, n adalah nilai jumlah data dan x adalah nilai data. Contoh data ganjil. Pada suatu kelas didapatkan hasil nilai ulangan siswa sebagai berikut: 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 80, dan 50. Median data tersebut adalah pembahasannya. Karena banyaknya data adalah ganjil sebanyak 11, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data ganjil. Median sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Berarti median sama dengan X 11 ditambah 1 dibagi 2. Mediannya adalah X6. Pembahasan. Diperoleh median X6 dari hasil pengurutan data sebagai berikut yang di bawah ini. Maka nilai median X6 adalah 80. Nilai yang ke-6 ada yang pertama nilainya 50, yang kedua 60, yang ketiga 65, yang keempat 70, yang kelima 70, dan yang ke-6 ada 80. Berarti itu nilai median X6. Contoh data median dari 34, 35, 35, 36, 40, 37, 43, 35, 37 adalah median sama dengan 1/2 dalam kurung X10 dibagi 2 ditambah X10 dibagi 2 ditambah 1. Mediannya sama dengan 1/2 dikali X5 ditambah X6. Untuk mengetahui nilai median dari hasil di atas, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Hasil pengurutan data adalah sebagai berikut: 34, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 40, dan 43. Setelah diurutkan, maka diperoleh data X5 adalah 35 dan X6 adalah 36. Maka cara pengerjaan adalah seperti berikut: median sama dengan 1/2 dikali 35 ditambah 36. Mediannya 1/2 dikali 75 mendapatkan hasil 35,5. Maka diperoleh nilai mediannya 35,5. Grup data. Median sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FKI dibagi FI dikali P, dengan keterangan ME adalah median, TB adalah batas bawah median, N jumlah data, FKI frekuensi kumulatif data sebelum kelas median, FI frekuensi data kelas median, dan P adalah panjang interval kelas. Contohnya di tabel berikut.
frekuensi 1 dan 50 sampai 59 frekuensi 4, begitu seterusnya. Dengan total dijumlahkan frekuensinya 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 3 pembahasan. Karena jumlah data ada 40, maka setengah dari data tersebut adalah 20. Maka selanjutnya mencari kelas median. Kelas median berada di interval nilai 70 sampai 79 karena frekuensi kumulatif interval tersebut membuat nilai setengah dari data. Titik di bawah TB-nya 69,5, panjang kelasnya ada 10, banyak data atau nilainya 40. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 14. Frekuensi kelas median FI 14. Pembahasan. Median TB ditambah N dikurang 2 dikurang FKI dibagi FI dikali P. Median sama dengan 69,5 ditambah 20 ditambah 20 dikurang 13 dibagi 14 dikali 10. Pengerjaan pertamanya yaitu yang ada di dalam kurung. Median sama dengan 69,5 ditambah 5, maka hasilnya adalah 74,5. Yang ketiga ada modus. Nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Contoh 162, 167, 171, 143, 154 tidak ada modus. 159, 162, 163, 162, 156. Modusnya adalah 162 karena dapat dikatakan yang sering muncul. Yang ketiga ada 157, ada 169, ada 169 dan 157. Bio 9 dan modus sama dengan LO ditambah C dikali D1 dibagi D ini ditambah D2. Modus LO adalah garis bawah kelas modus untuk kelas interval dengan frekuensi pertama. C lebar kelas modus, D1 frekuensi kelas modus sampai frekuensi kelas terdekat sebelumnya. D2 frekuensi kelas modus sampai frekuensi kelas terdekat sesudahnya. Contoh, modus sama dengan L2 ditambah C dikali D1 dibagi D2 ditambah D2 sama dengan 135,5 ditambah 9 dikali 4 dibagi 4 ditambah 7 sama dengan 198,5 ditambah 3,27 dapat hasil 140,7. Sifat modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Waktu adalah ukuran laptop yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian. FQI sama dengan XI dikali N ditambah 1 dibagi 4 dan dikatakan sini adalah kuartil dan N adalah contoh, kumpulkan letak dan nilai X Q1, Q2 dan Q3 dari data ada 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 4. Jadi pengurutannya pengurutan pertama adalah diurutkan terlebih dahulu 1 sampai 4 dan nomornya diketahui
sama dengan X N ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 1 dikali 11 dibagi 4 hasilnya 2. Nilai nilai ke-5 ditambah 1/4 nilai ke-6 sampai nilai ke-5. 75 ditambah 1/4 75. Jadi 75 ditambah 0,75 hasilnya 5 bagi 4 sama dengan 7 3/4. 70 sama dengan LO ditambah C dalam kurung in per 4 dikurang F dibagi F, dengan keterangan QI adalah kuartil ke-1, LO batas atas kelas kuartil, C lebar kelas, F jumlah frekuensi semua kelas sebelum QIF frekuensi kelas kuartil Q1. Ada desi nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama dengan distribusi frekuensi. Jika sekelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak, terdapat 9 pilihan. Masing-masing disebut nilai D, D1, D2, D3, dan seterusnya. Nilai desil ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Data yang tidak berkelompok dengan rumus D sama dengan I dikali N ditambah 1 bagi 1. Dengan ketentuan jadi adalah desil ini dan N banyaknya. Dari data 14, 12, 8, 6, 15, 10, 2, 9, 4, dan 3, tentukan desil kedua. Pembahasannya, data diurutkan menjadi 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan banyaknya data nilainya ada 10. Dibagi 10 sama dengan 2,2. D2 sama dengan X2 ditambah 0,2 X3 dikurang X2. 3 ditambah 0,2 dikali 4 dikurang 3. Jadi 3 ditambah 0,2 dikali 1 sama dengan 3,2. Data berkelompok. DI sama dengan D ditambah 1 dikali I kali N per 10 dikurang F dibagi F, dengan keterangan DI definisi F atas frekuensi sebelum desil, frekuensi F bawah desil diatur 12, 1 lebar kelas atau interval kelas, dan
Cara mendeteksi kebenaran adalah sama dengan 20. B sama dengan 51 dikurang 0,5 yaitu 0,5. Ini adalah X nya 6 ditambah 3 dan X1 ini adalah 12. Berdasarkan silakan matematiknya, D ini sama dengan D ditambah 1 dikali N per 10 dikurang F dikurang dibagi F. D5 sama dengan 50,5 ditambah 5 dikali 20 equal 9 dibagi 16. D5 50,5 ditambah 5 dikali 0,636 sama dengan 50,5 ditambah 2,475 sama dengan 53,97. 6. Persentil adalah nilai pembagi 100 sama besar sama dengan P1, P2 dan seterusnya. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka terdapat 99 bagi. Dengan rumus PI sama dengan XI dikali N ditambah 1 dibagi 100. Dengan keterangan PI adalah persenil PI dan N adalah banyaknya data. Contoh, tentukan letak dan nilai P60 dari soal berikut ini. 6, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 2. Jawabannya urutkan nilai terlebih dahulu dan didapatkan diketahuinya sebagai berikut. Nilainya ada 10. Letak P60. PI sama dengan X60 dikali N ditambah 1 dibagi 100. X60 14 ditambah 4 dibagi 20 X dibagi 100 maka hasilnya X1 sama dengan X9,0. Jadi P60 sama dengan tambah CB ditambah 1 I per 100 dikali N dikurang F ke atas jadi dengan CB adalah persenil PI dan N adalah banyaknya data. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enter.